Seringkali kita dengar kata ini, wih, tadi kebaktian ibadah itu urapannya kuat. Saya tuh jengkel kalau dengar orang ngomong gitu. Saya tanya, apa maksud urapan kuat? Wih, waktu pujian merinding semua. Wih, saya marah betul nih. Kalau cuma mau merinding gak perlu ke gereja, lewat kuburan malam-malam merinding semuanya. Nah, betul tidak? Itu perkataan yang salah. Pengurapan hanya buat orang merinding, tidak. Wow, tadi hamba tuanya hebat. Dia cuma kebaskan tangan, orang ambruk semuanya. Itu pengurapan. Maaf saudara, nggak harus begitu. Kita akan dengar hari ini begitu banyak kesalahan gereja yang nggak melihat Alkitab secara jelas. Kalau cuma doakan jatuhkan orang gampang. Makanlah jengkol 3 hari berturut-turut tanpa gosok gigi, doakan, orangnya pasti geblak semua. Maaf ya, jangan marah, tapi saya ngomong kebenaran ini. Hari ini kita akan melihat firman ini. Apa itu pengurapan? Ternyata pengurapan itu buat orang jadi pandai, saudara. Enggak cuma gemeter-gemeter saja. Enggak. Lihat. Sebab di dalam diri kamu ada kata apa? Tetap ada. Coba dengarkan. Tolong saya, siapa bisa menerjemahkan, mengeluarkan kata lain atau kalimat lain? Tetap ada itu artinya apa? Konsisten. Tetap ada itu konsisten. Terus menerus. Sejak dulu, sekarang, sampai seterusnya. Konsisten. Lagi sekali. Sebab di dalam diri kamu konsisten apa? Pengurapan yang telah. Nah, kata telah menunjukkan past perfect tense, sebuah peristiwa yang sudah terjadi dan akan terus terjadi. Tetap ada di dalam kamu yang telah kamu terima daripadanya. Maka itu maaf ya saudara, saya sedih, tapi saya harus ngomong. Saya tidak setuju kalau ada gereja suka doakan pengurapan. Karena pengurapan itu sekali diberi untuk selamanya. Tetap ada di dalam dirimu. Pengurapan gak akan hilang kecuali kita yang membuang. Kalau toh kita berdosa, justru pengurapan kan mengingatkan kita, hei, kamu ngapain? Jadi tetap ada. Maka itu yang hobi didoakan pengurapan, bertobat hari ini. Dikit-dikit maju, dikit-dikit maju. Tapi banyak gereja tidak teliti baca Alkitab. Enggak harus tiap kali kebaktian dan pengurapan, tidak. Pengurapan hari ini kita akan belajar untuk tahu ini. Terus, karena itu, nah ini yang kontroversi, yang bertentangan dengan banyak pemikiran orang. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Wow. Kesimpulan sementara apa? Sombong. Betul? Tapi saya mau buktikan kepada saudara. Disinilah kita melihat saudara. Ternyata Roh Kudus dan pengurapan, itulah kerjaan Roh Kudus. Itu urusannya dengan intelektual, bukan dengan hal rohani saja. Ini buktinya. Oke, saya teruskan dulu. Tetapi sebagaimana pengurapannya, pakai kata apa? Mengajar. Garis bawahi. Kalau pengurapan itu adalah mengajar, jadi dia itu apa? Guru. Mengapa gereja tidak meneliti ayat ini? Kalau kita diurapi, kita pasti pintar. Karena kita diajar oleh guru yang hebat tadi itu. Guru yang bisa menguasai segala sesuatu. Hebat Roh Kudus itu, saudara. Saya lanjutkan. Sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang berapa hal, segala sesuatu. Saya menarik, saudara. Maka itu saya semangat kalau saya bicara tentang firman, tapi untuk intelektual, untuk pengetahuan. Hebat Alkitab ini, saudara. Tidak ada yang bisa meragukan sama sekali. Ini catatan saja ya, ini nyimpang, tapi ini fakta. Saudara pernah tahu nggak? Buku tertua, literatur tertua di dunia yang memberitahukan bahwa dunia bulat itu kitab Ayub dan kitab Yesaya.
jauh sebelum Galileo. Alkitab adalah buku pertama di dunia yang memberitahukan bahwa dunia ini bulat. Hebat tidak? Imamat 17 ayat 11. Kalau saudara nggak pernah baca ilmu pengetahuan, nggak akan mengerti kebenaran ini. Catat ayatnya itu, nanti baca di rumah. Imamat 17 ayat 11. Dunia kedokteran sangat berterima kasih kepada Musa, karena Musa adalah orang pertama di dunia yang menuliskan bahwa nyawa manusia atau nyawa makhluk itu di dalam darah. Nah, sejak dunia kedokteran menemukan ayat itu, maka dunia kedokteran sangat tertolong. Dulu belum mengerti bahwa darah, maka itu sekarang kalau semua orang sakit ke dokter, yang diperiksa pertama adalah tekanan darahnya. Betul? Pakai stetoskop. Kenapa? Karena darah itu pusat kehidupan. Itu salah satu contoh. Ada banyak kehebatan Alkitab ini yang belum pernah ada orang nulis sebelumnya. Oke, saya lanjut. Masih ayat 27, 1 Yohanes 2. Sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia, dalam pengurapan itu. Jadi kalau ada kata sebagaimana, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah kamu hendaknya tetap tinggal di dalam dia. Jadi artinya kalau kita yang di dalam pengurapan, bukan pengurapan di dalam kita, maka dia akan mengajar kita terus. Ngerti kata ini? Oke, sekarang saya kembali pada kalimat kontroversinya ini. Dan sehingga kamu tidak perlu diajar orang lain. Thomas Alva Edison. Siapa dia? Iya, orang hebat, penemu yang paling hebat. Tidak ada orang di dunia bisa nyanyi dia. Sampai Thomas Alva Edison mati, dia sudah menemukan 1300 sekian penemuan selama dia hidup. Ini hebatnya. Siapa tahu sekolah Thomas Alva Edison sampai sarjana apa? Kelas berapa? Iya, SD. Kelas berapa? 4. Belum selesai. Kelas 3,5. Karena dia dikeluarkan oleh sekolah sebab dia punya penyakit yang tidak bisa menyusun kata jadi kalimat. Jadi kebalik-balik terus. Nah, ternyata dia tidak bodoh. Cuma gurunya kurang sabar. Dia nggak bodoh. Buktinya sampai dia mati, walaupun dia SD kelas 4 aja nggak selesai, tapi bisa menemukan begitu banyak. Nah, Graham Bell, siapa dia? Penemu apa? Telepon, betul, Graham Bell. Saya sebut nama lagi. Ayo, Madam Guri, penemu apa? Pemecah apa? Uranium. Hebat sekali. Oke, sekarang saya tanya. Menurut saudara, orang-orang itu, Pascal, Pythagoras, Thomas Alva Edison, Graham Bell, Madam Curie, semuanya, mereka sekolah dulu baru menemukan atau bagaimana? Ya, pasti mereka menemukan dulu sesuatu, baru jadi teorinya. Kenapa disebut hukum Pascal? Karena Pak Pascal menemukan teorinya. Betul. Kenapa disebut dalil Pythagoras? Karena Pak Pythagoras menemukan sebuah rumus. Kenapa Archimedes sebut punya hukum Archimedes? Karena dia menemukan. Nah, pertanyaannya, berarti mereka tidak perlu diajar siapapun juga. Ya atau tidak? Ya sudah, kenapa marah kalau ada ayat seperti ini? Jadi saudara, dengarkan. Mark Zuckerberg tidak kuliah di fakultas Facebook baru dia menemukan Facebook. Larry Page dan Sergey Brin tidak sekolah di fakultas Google baru dia menemukan situs Google. Mereka itu penciptanya. Dan mereka tidak diajar oleh siapapun juga. Kira-kira ngerti nggak saya mau katakan ini? Seharusnya kalau saudara dan saya membiarkan Roh Kudus ngajar kita semau-maunya, kita ini orang hebat semuanya di dunia. Kita ini orang hebat. Tapi saya
Seringkali kita dengar kata ini, wih, tadi kebaktian ibadah itu urapannya kuat. Satu jengkel kok dengar orang ngomong gitu.